Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Rosin Channel. Kali ini kembali dengan satu buah proyektor yang akan dirubah mic eksternal atau ingin membuat mic eksternal. Handycam kali ini yang masuk tipe Sony PJE yang ada fasilitas proyektor. Ini nih fasilitas proyektor, jadi bisa menampilkan gambar ke dinding atau ke alas yang lebih lebar dari layar ini. Kita nyalakan kondisinya. Kondisi seperti ini. Nah, kita tes dulu suaranya seperti apa. Saya coba recording dulu, mudah-mudahan tidak ada kendala. Nah, ini tes mic internal, tes mic internal, maaf, tes mic internal. Tes, stop dulu, ada gak suaranya? Kita lihat hasil gambar barusan. Nah, ini tes mic internal, tes mic internal, maaf, tes mic internal. Tes, stop dulu, ada ya mic internalnya. Kita buka-buka dulu, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kawan-kawan cara bongkarnya untuk tipe ini. Nah, di sini terdapat banyak baut, 1 2 3 4 5 mungkin yang nampak ya, 5 6 7 8 9. Nanti kita cek mana baut mana aja yang perlu dibuka, baut mana yang nggak perlu dibuka. Kita lihat dulu aja. Oke, kita bongkar dulu. Kita bongkar dulu bautnya semuanya. Pastikan untuk baut kita penyimpanan harus rapi ya. Maksudnya jangan sampai nanti karena baut kecil ditakutkan nempel ke lengan atau ke apa, jadi terangkat hilang gitu. Saya simpan di magnet di sebelah. Obengnya pakai obeng 1,5 pun cukup. Obeng 1,5 ini disebut juga, ada yang nyebut obeng Cina gitu kan. Kenapa disebut obeng Cina? Karena obeng ini di TDC ini marak setelah munculnya HP-HP Cina gitu dengan baut 1,5 seperti ini. Pastikan di bautnya ada magnetnya. Nah, seperti ini magnetnya udah kurang. Kalau bisa punya seperti ini nih untuk membuat si obengnya jadi ada magnetnya. Tapi kalau yang kenceng ini tadi nyelap di dalam kayaknya. Bukan nyelap, bahasanya apa ya, bahasanya terselip. Kita buka juga yang ini, dibuka. Pastikan baut terbuka semuanya, karena untuk pengangkatan bodi kita harus hati-hati. Kalau kita paksakan ternyata masih ada baut yang nempel, bisa pecah bodinya. Kalau udah pecah bodi ya nangis lah ya. Hampir semua proyektor, hampir semua handycam itu rata-rata pengangkatan dari atas dan pinggir sebelah kanan. Kebanyakan ya yang saya temukan. Tapi ada beberapa juga yang dari kiri dulu, harus bodi kiri dulu atau bodi depan dulu ada gitu. Nah, ini bodi ini harus terlepas dulu nih, karena kita harus lepas dulu bodi depannya. Maaf kalau nanti ada bising-bising karena kondisi pembuatan gambar di rumah. Kalau di tempat kerja biasanya bising dengan kendaraan, di sini pun samalah yang lewat-lewat itu ini. Baut udah terangkat, udah terangkat yang ini. Ini saya gak angkat dulu, apa tadi perlu diangkat atau enggak. Ini saya gak angkat dulu, apa perlu diangkat atau enggak, gimana nanti. Ini saya gak angkat dulu. Pastikan di sebelah sini sudah tidak ada baut terpasang ya. Adapun ini nempel ke dalam, ini mungkin kena, harusnya ini keluar sih. Kenapa keluar? Di sini ada kaitan nih. Ini kaitan ini, kalau ini gak keluar, ini susah nih. Ini harus keluar dulu sebenarnya. Nah, pertama untuk tipe ini kita tarik dulu ke depan. Nah, untuk tipe ini kita tarik dulu ke depan. Jadi copot depan dulu. Saya lihat di lensanya banyak jamur dalamnya ini. Ini harusnya cuci dulu lensa nih. Noh. Mungkin bisa terlihat oleh kawan-kawan, di dalamnya ada banyak jamur. Gak begitu pengaruh sih ke gambar, cuman selalu ada kurang fokus tuh gimana gitu.
seperti ada bayangan bercak lah. Nah ini baut ininya nih harus lepas dulu. Kalau ini gak lepas ngait nanti gak bisa angkat atas, karena tipe ini kita angkat atasnya dulu. Nah udah terlepas kan, udah. Nah tipe ini, kalau tipe yang lain kan dari sini blok semua gitu, tipe ini atasnya aja dulu nih, atasnya diangkat. Nah seperti ini, atasnya dulu udah terangkat. Di bodi ini masih ada satu baut di sini nih yang harus kita buka. Nah seperti ini. Nah, baru kita copot. Nah seperti ini. Nah udah segini aja dulu, karena ini nyambung ke kabel bagian ini nih. Talinya dilepas aja supaya nggak ngalangin lah. Untuk mic eksternal di sini ada ruang, saya bisa pasang di sini, ada ruang di sini. Ini plastik ini bisa saya potong nantinya kalau ruangnya kurang cukup. Kalau mau pasang sebelah sini ya, entah nanti mau pasang sebelah mana enaknya. Kalau enaknya sih sebelah kiri ya, karena sebelah kiri tidak terhalang kalau nanti apa di saat kita dipegang gini. Di sini ada mic eksternal cukup terhalang juga gitu. Enaknya pasang di sini. Jadi tercabut baru tutup gitu. Enaknya pasang di sebelah sini sih. Tapi kita lihat di sebelah sini ada ruangan nggak? Mudah-mudahan ada ruangan. Kalau tipe-tipe kayak CX 405 itu di belakang enak kan. Gitu. Nah, gini. Saya coba copot bodi sebelahnya ya. Bodi sebelahnya berarti ada baut ini satu. Ini satu untuk bodi sebelahnya. Hati-hati di saat penarikan bodi, ditakutkan ada kabel atau fleksibel apapun itu. Jangan sampai tertarik atau apalagi jangan sampai putus. Jangan sampai seperti itu. Di dalam sini ada satu baut yang harus kita buka di dalam sini nih. Nah ini nih. Ini harus terbuka dulu di bodi ini nih. Kita coloknya di sini. Nah, baut ini di dalam ini harus terbuka dulu. Baut yang kunci ke bodi sebelah. Nah, baut ini baut kasar. Untuk baut sendiri, kalau yang nempel ke besi itu rata-rata baut halus. Tapi kalau yang nempel ke plastik atau kuncinya ke plastik itu rata-rata baut kasar ya. Ada satu lagi baut di atasnya, yang ini nih. Hampir gak kelihatan, di dalam banget bautnya. Ya bisa lah. Obengnya bisa, harusnya obengnya agak lebih panjang dikit sih. Nah ini bautnya. Kalau udah terbuka itu kita tinggal tarik bagian samping. Samping udah gak ada baut ya. Udah gak ada baut. Kita tarik bagian samping, hati-hati karena di samping ini ada fleksibel untuk ke bagian layar dan proyektor. Sekalian kita cek untuk bagian layarnya. Oh iya maaf, ini masih ada satu baut. Kita cek bagian layarnya, ditakutkan karena kemarin pengiriman terjatuh atau terhempas atau terlempar. Jadi kondisi layar kadang beriak gitu. Nah ini yang hati-hati nih. Di sini ada fleksibel yang masuk ke layar dan proyektor. Kita cabut aja ini. Kita angkat plastik ininya nih, kuncinya. Nah kalau kunci udah terangkat, baru kita tarik seperti ini. Nah hati-hati ya, pengerjaan harus serba hati-hati dan safety. Oh bisa, di sebelah ini saya bisa buat satu buah ruangan. Satu ruangan saya bisa potong nanti plastik ini. Ini dudukan ini tadinya buat speaker nih. Karena kebanyakan untuk speaker itu di pinggir. Kemudian untuk tipe ini speakernya diposisikan di atas. Jadi speaker di pinggir tidak terpakai dudukannya. Nah, jadi saya akan buat di sini nih. Nanti mic eksternal saya akan buat di sebelah sini. Nah, sebelah sini supaya enak. Jadi di saat tag gambar atau pengambilan gambar tidak terlalu sulit. Saya akan buat ruang di sini.
Kita buka dulu apakah plastik ini bisa dicopot atau enggak, atau kalau dicopot pengaruh atau enggak ya. Kita buka bagian ininya supaya bisa terlihat bagian untuk plastik ini. Kita bisa aja potong dari sini. Kita potong cetek-cetek. Tapi takutkan plastik ini sangat berguna dan mengganggu kepada sistem kerja. Saya buka dulu belakangnya. Hati-hati, banyak fleksibel terpasang di belakang bodi ini. Jadi tetap kalau untuk handycam ini pengerjaan kita harus ekstra hati-hati, jangan ceroboh, utamakan dalam kondisi tenang, karena kalau kita pengerjaan dalam kondisi sambil emosi atau ini kadang kerjaan kacau lah ya. Tuh, masih terkunci, sorry, ini diangkat dulu. Dah terangkat, berarti ini nyambung. Ini saya cabut dulu ya, supaya tidak tertarik. Cabut dulu untuk bagian fleksibel, bagian zoom. Nah, bagian zoom ini kita tarik aja pelan-pelan, hati-hati like-nya tuh, seperti ini. Dah, tinggal kita lepas yang bagian belakangnya. Ini supaya gak ngeganggu setornya. Setornya saya buka dulu supaya gak ngeganggu, supaya gak ngalangin. Ini nyambung ke sini. Untuk tipe ini cukup rumit ya pengerjaan, karena harus angkat semuanya. Semua terangkat dan ya diobok-obok lah ya. Terangkat dan diobok-obok tuh, semua terangkat untuk bagian ini. Ini saya bisa aja potong aja ini, karena ini tidak nempel, tidak menjadi pegangan. Saya potong ini saya simpan di sebelah sini bisa. Kalaupun mau simpan di sini saya potong ini saya simpan di sebelah sini bisa. Banyak tempat penyimpanan ya. Ini kunci ke body. Ya, set. Cabut dulu ini. Ini bagian baterai dan bagian charger nih, soket ini nih. Hati-hati, ada fleksibel bagian memori di sini. Jangan sampai tertarik fleksibel bagian memorinya ya. Ini fleksibel bagian charger dan baterai saya juga cabut juga. Jadi udah virtual semuanya. Ini saya coba kalau saya keluarkan, apakah mengganggu atau mempengaruhi konstruksi gak? Karena tidak semata-mata pabrik pasang ya. Kalau tidak ada guna dan manfaatnya gitu. Udah. Ini sendiri sebenarnya untuk konstruksi nggak begitu pengaruh sih, hanya dudukan aja ya. Dudukan aja. Toh dudukan pun ini sebenarnya terkunci dengan dudukan PCB ke sini. Sebenarnya nggak jadi dudukan juga sih, hanya ya sebagai pelengkap kekosongan saja sih. Tidak begitu berpengaruh banyak. Nanti saya akan pasang di sini di sebelah kiri ya, atau di atas ini. Nah, kita posisikan itu seperti ini. Kita bikin tanda untuk bikin lubang ya. Untuk bikin lubang nanti mic-nya di sebelah mana. Kayaknya kalau sebelah ini enak nih. Ini udah pas dudukannya. Ada kita untuk ngebautnya enak, bukan di bekas ya, di posisi speaker, karena kan ada dudukan speaker di sini. Saya tinggal bikin lubangnya, bikin tanda, bikin lubang. Saya bikin lubang di sini nih, cos. Sini nih, saya bikin lubang ya. Pas kayaknya.
Jos. Oke, saya rapikan dulu untuk lubangnya supaya nggak apa namanya, nggak rebek. Apa rebek itu ya bahasa ininya? Ya nggak rebek lah. Udah oke, untuk lubang udah sip. Udah sip untuk lubang segini, just. Dak, saya tinggal cor aja di sini nih. Cornya cukup cukup banyak nih. Karena aduh, tuh ini pun udah kencang nih. Ngecornya sampai ke dalam ini supaya bisa kuat dan kokoh ya. Tapi biar aman, ini nggak saya pasang. Jadi ini saya cor saja ya. Dudukan. Tapi nanti saya pasang-pasang dulu kabel. Jadi di sini dudukan micnya ini nih. Ini dudukan mic. Ini micnya stereo. Jadi saya akan posisi stereo. Jadi bila mana nanti ada kita butuhkan line in atau input dari mixer atau dari audio yang ingin kita recording ke dalam kamera, kita bisa input ke sini juga. Kita bisa input ke sini juga gitu. Dari mixer kita bikin satu rangkaian tahanan lah. Berapa kilo ke 4,7 atau 10 kilo gitu kan supaya tidak terlalu over. Nanti masuk ke sini dan recording masuk ke sini. Gitu. Itu dibutuhkan biasanya kalau kita ingin suaranya live langsung termonitor di dalam handycam ini. Dudukan micnya, kita angkat micnya. Ini tipe ini yang cukup cukup sulit di pekerjaan. Maksudnya sulit di sini bukan masalah itu ininya, konstruksinya ribet karena ada beberapa tipe proyektor juga tapi nggak seribet tipe ini sih. Tipe ini lumayan kompleks dalamnya, lumayan kokoh. Jadi untuk pengerjaan itu ini dan lain-lain cukup dibongkar semuanya, cukup kesulitan lah. Nah ini gimana nih? Oh ini lurusin dulu. Lukanya kita cabut micnya. Ini bagian mic internal. Oh, micnya dua nih. Micnya dua. Kita bisa ambil jalur plus. Jalur plus pada mic ini. Kita nanti ukur-ukur mana plusnya. Ini kalau dilihat di sini dari gambar ya. Biasanya untuk grounding itu yang yang jauh lebih besar. Ini titik plus mic 1, ini titik plus mic 2. Jadi ngelangkah satu jalur ya. Kita bisa kerik potong di jalur ini seperti video-video saya sebelumnya, atau kita bisa potong langsung di jalur ini. Potong di jalur ini satu ke satu, jadi bikin dua jalur di sini untuk saklar ke apa namanya, colokan, switch dicolokan. Yang ini pun sama. Jadi dari sini ke dalam itu menggunakan 4 kabel. 4 kabel yang mudah-mudahan kabelnya tidak menghalang ya. Nanti saya coba atur-atur posisi supaya si kabelnya tidak menghalangi tempat, tidak mengganggu konstruksi, tidak mengganggu posisi baut dan lainnya. Kita bikinkan dulu untuk kabelnya. Biasa pakai kabel apa ya supaya yang kecil. Oh iya, kabel extra mic kabel mic handsfree. Kabel handsfree yang kecil supaya enak masangnya, tidak terlalu kebesaran. Kalau pakai kabel-kabel yang besar itu mengganjal nantinya. Untuk mic-nya kita bikin jalur di sini ya. Bikin jalur, jadi saya nggak kerik di bagian body ini karena ini kecil. Ini kecil nih, kayak di zoom aja jadi kayak besar aja. Ini kecil ini. Kalau yang sudah saya kerik, saya potong jalur plusnya. Sekarang saya akan ambil aja dari inti ujung sini, saya potong plusnya atau cabut ya. Dan bisa kelihatan di kamera nih. Nah ini jalur plusnya nih, ini jalur plusnya. Saya akan cabut jalur plusnya, bisa agak tercabut ya.
Nah udah, ini udah copot nih. Mana? Nah ini. Saya putus juga jalur plus yang ini. Jos, jos. Nah udah. Ini terputus jalur plusnya. Udah terputus. Yang ini udah terputus, itu udah terputus, dua-duanya jadi udah terputus. Nah, saya akan potong jalurnya ya di segini lah. Saya potong segini, jadi nanti kabel di sini satu, ke sini satu. Terus yang sebelahnya pun sama, di sini satu, di sini satu. Saya potong dulu ya. Nah, kalau sudah dipotong jadi seperti ini, coba di yuk kelihatan ya. Jadi jalur ini saya putus dengan ini, dan jalur ini saya putus, dan jalur ini maaf, dan jalur ini saya putus dengan ini. Saya akan kerik jalur ini, saya akan kerik juga jalur ini nih. Gitu. Saya kerik ya di bagian sini nih, saya kerik. Nah, walaupun susah terlihat, saya bisa kondisikan lah supaya untuk menempel kabel nantinya. Ini saya kerik. Gitu. Nah, kalau gak dikerik ini gak nempel timahnya. Kita harus kerik dulu nih. Yang jalur sebelah ini ya kita kerik dulu. Sebelahnya juga kerik juga. Mana kelihatan di kamera. Tuh, saya ingin berusaha semaksimal mungkin ya bisa terlihat total atau full di prosesnya di kamera. Tapi berhubung keterbatasan alat dan keterbatasan penglihatan juga dengan komponen yang kecil, kadang untuk pengerjaan susah terlihat di kamera. Contoh untuk penyoderan yang kecil-kecil kan saya menggunakan lensa, jadi kadang nggak terpantau di kamera gitu. Nah ini belum nih. Kalau udah terlihat mengkilat itu berarti udah dapat, udah kena. Yang sebelahnya jangan terbabat ya, sebelah ini aja. Nah udah ini saya pasang dulu kabel ya. Saya akan lakukan penyoleran dari, jadi kita menggunakan 4 kabel nih, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Jadi ini dibikin input, ini dibikin input internal, ini input eksternal, ini input internal. Sama ini pun input internal, eksternal, maaf salah terus ya. Ini input internal gitu. Input eksternal, input internal. Saya pasang-pasang dulu kabel ya. Nah, seperti ini kalau sudah disolder tadi saya keringkan. Sekarang saya solder dan hasilnya seperti ini nih. Sambungan kabelnya seperti ini. Ini pun sama. Perhatikan ini ada sambungan kabel di sini. Saya tempel di sini, saya tempel ke sini. Satu lagi saya tempel ke sini, saya tempel ke sini. Nah, yang sebelahnya berarti ke jack ya. Ini masuk ke jack input nantinya. Ini ke input. Berarti pasangannya seperti ini di sininya. Saya pasang dulu untuk apa namanya, untuk pengkabelannya biru dengan merah ya, hijau dengan polos. Saya pasang dulu merah inputnya merah ya. Pastikan untuk solderan terpasang dengan kuat, jangan sampai ketarik sedikit putus. Harus kuat dan bagus untuk solderan. Solderan dipastikan kuat ya. Ya, dua lagi. Aduh, pendek kabelnya kependekan sama tongnya nih. Tarik dikit lah. Tinggal yang hijau dengan yang polos. Yang polos saya tempel dulu. Nah, gini. Baru saya solder. Jos. Nah, pastikan menempel dengan baik ya. Jangan sampai mentah, timahnya masuk mentah itu kurang matang. Kalau kurang matang karena tarik sedikit nanti copot atau putus dari solderannya. Nah, kurang kelihatan tadi, kelihatan kamera sini ya.
ini tinggal kita solder, jos. Udah nempel. Tinggal nanti ground satu ya, satu kabel ke ground atau ke body. Gampang nanti bikin satu kabel lagi ke body. Jadi yang ini 4 kabel, yang satu ke body. Jadi semuanya 5 kabel yang masuk gitu. Karena difungsikan sebagai stereo. Beda kalau difungsikan mono, tinggal potong-potong saja, cuma 2 kabel beres selesai. Kita pasang-pasang dulu untuk bodinya. Kita paskan posisinya dan lain-lain. Setelah penyolderan mic, kita siap pasang-pasang dulu ya. Pasang-pasang, lalu kita tes. Kembalikan ke posisi semula dulu. Dudukan mic dan lain-lain, kita kembalikan ke posisi semula. Harus kembali rapih lagi, harus kembali seperti sedia kala. Ini untuk mic ini terkunci oleh dudukan LED ya. Sebenarnya kita harus cabut dulu LED ya kalau untuk ini. Nah, saya masukin aja langsung sini. Ini saya masukkan ke sini bagian mic satu lagi. Harus terkunci di sini nih. Terkunci. Nah, gini, ini LED diturunkan, tek. Untuk baut-baut jangan sampai ketinggalan, kembalikan lagi ke posisi awal ya. Nah, ini udah terkunci untuk mic nih, karena dudukan micnya terkunci oleh bodi plastik ini nih. Tuh. Ini saya bikin ke sini, ininya nancep. Soket micnya jangan terlewat nanti, karena kalau terlewat gak nyala kedua-duanya malahan. Nanti internal gak nyala, eksternal pun gak nyala. Nah, sudah terpasang untuk micnya. Micnya terpasang, nanti ini ke sini. Posisi di sini nanti ya ini. Gitu. Saya pasang dulu bodinya satu persatu supaya tidak apa namanya. Berarti udah lupa. Ntar lupa lagi masangnya yang mana kemana ya. Iya. Nah, ini hati-hati si bodi besi jangan sampai menabrak komponen. Karena kalau menabrak komponen, ntar komponennya roboh lagi. Nah, udah seperti ini. Posisikan sepas mungkin supaya presisi. Ya, ini di sini. Gitu. Untuk dudukan baterai. Nah, ini dudukan baterainya. Jos, pas segini nih dudukan baterainya nih. Jangan lupa dudukan memory card atau tutup memory cardnya. Jangan tertinggal deh tuh. Buka dulu ini sedikit. Nih udah. Kita baut lagi untuk dudukan memory cardnya. Ya, segini. Bautnya ini yang pendek ya, jangan sampai tertukar. Kalau ini bautnya yang pendek, kalau baut yang kepanjangan ntar menyentuh ke bagian komponen. Udah, kita pasang juga baut di sebelah sini. Masih bermain baut-baut halus nih. Nanti kalau dudukan kuncinya baut plastik, nanti bautnya yang kasar, yang apa ulir kasar ya. Ini yang ulir halus istilahnya. Udah segini, saya pasang bodi sebelah sini ya untuk dudukan micnya. Nah, seperti ini. Gitu. Kita cor sedikit lah pakai lem di sini. Di keliling ini nih, dudukan speaker ini nih, karena enak nih lemnya pun jadi ngunci di sini. Tidak kemana-mana gitu. Posisinya dipasin supaya nanti udah kering presisi masuk ke dalam. Gitu.
Udah terkunci dengan baik nih. Oke, tunggu dulu kering ya. Tunggu dulu kering untuk lemnya. Kalau sudah dirasa kering, kita masukin saja. Di dalam ada fleksibel, dibenahin posisi fleksibelnya jangan sampai terdorong. Nah, di dalam ini ada fleksibel nih. Fleksibel ini kita buat ke pinggir. Jangan sampai terdorong sama si konektor ya. Gitu, kita pasin posisinya sepas mungkin. Tuh, plak. Nah, gini nih posisinya nih. Nah, seperti ini. Nanti ternyata seperti ini nih. Oke. Kita rapiin dulu semuanya ya, supaya enak. Kita tes dulu ya sebelum packing total. Sebelum packing total kita tes dulu suaranya seperti gimana. Cek 1 2 3 tes mic internal. Tes mic internal. Tes mic internal. Cek tes mic eksternal, tes mic eksternal, tes mic eksternal. Ini mic eksternal, ini mic eksternal. Ini mic eksternal. Saya coba kembali internalnya. Nah, ini internal, ini internal, ini internal. Ini eksternal, ini eksternal, ini eksternal. Nah, mungkin ada perbedaannya antara internal dan eksternal. Ini yang eksternal nih. Ini yang eksternal, kalau kita jalan di motor pun kita bisa simpan di dalam dada. Jadi nggak terkena angin langsung kalau lagi syuting menggunakan handycam. Kadang kalau dengan mic internal, si suara angin langsung masuk ke dalam kamera karena langsung menabrak angin. Ini mic eksternal ya. Oke, cukup sekian tesnya. Saya packing dulu nih. Nah, ini setelah kita packing, ini suara mic internal kita tes, kita coba mic eksternalnya. Cek mic eksternal, cek mic eksternal, cek mic eksternal. Cek mic internal, cek mic internal. Nah, itu hasilnya setelah kita modif, kita rubah berbagai jalur, dirubah dengan sistem stereo. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Salam sukses teknisi elektronik Indonesia. Salam sukses selalu. Jangan lupa yang udah nonton, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.